Ada yang tanya, Bang katanya fundamental nggak penting sama sekali, apakah benar? Ini mungkin mesti belajar sama Warren Buffett gitu. Benar. Fundamental is everything. Even yang bikin Galaxy Digital, Mike Novogratz juga bilang fundamental itu penting. Jadi investasi itu Ini ada saya nggak tahu ilmunya, sebenarnya bro. ilmunya dari mana sebenarnya kan. Mungkin bikin sendiri ilmunya, atau mungkin memang goblok bawaan lahir biasanya. Karena fundamental tuh core dari semuanya. Misalnya lu mau beli saham Apple, lu harus tahu bahwa Apple jualannya, ada iPhone. Nanti dia ada divisi baru, ada Apple TV, dia punya subscription service. Lu harus ngerti fundamentalnya, lu paham Apple-nya, baru lu lihat teknikalnya gitu. Fundamental tuh comes first gitu. Kalau kita nggak tahu Bitcoin ini siapa yang pegang nih, institusinya siapa yang ini fundamental loh. Yes. Siapa nih yang pegang barangnya? Hari ini barangnya jualin siapa aja gitu. Oh, secara fundamental dipindahin 122.000 koin ke strategic reserve US. Oh, ada negara yang bikin. Oh, Elon Musk itu bullish karena dia pegang Bitcoin di Teslanya, di balance sheet-nya yang sekarang udah billions of dollar. Itu semua bagian dari analisa fundamental, teman-teman. Yes. Jadi ketika lu buang fundamental, itu kayak lu bilang mau main basket tanpa fundamental. Main sepak bola tanpa fundamental nggak bisa. Ya. Lu harus study the fundamentals dulu. Basket lu belajar pivot, belajar layup yang dasar dulu. Lu nggak bisa langsung mau ngedang ngasal-ngasalan, bro. Benar. Tapi kalau ngedang ngasal-ngasalan biasanya apa? Cedera. Ya. Nah, cedera itu kalau di basket dia cederanya sendiri. Jangan cederanya ngajak orang-orang lain seperti begini, ya. Akhirnya orang rugi. Gitu. Ketika orang rugi, laporannya ke kita, korbannya banyak. Benar. Gitu. Terus kadang kita udah pernah nge-call pertama gitu terus disalahin kan biasanya. Betul. Jadi selalu gitu culture-nya. Nah, jadi di sini kalian bisa belajar teman-teman ya, betapa samanya itu. Beberapa yang kita lakukan tuh selalu di riding sama orang lain gitu. Yes. Entah buat atensinya, untuk cloud-nya, nggak tahu fetishnya apa. Karena kita di sini bukan fetish jadi mau jadi orang terkenal. Ya. Kita di sini pengen ngajarin orang, kita pengen lihat hidup orang berubah karena senang kita. Kemarin kan banyak yang DM kita. Baru join member Akademi Kripto bisa bayarin anaknya sekolah. Yes. Join member Akademi Kripto bisa bantu-bantu orang tua. Itu sesuatu yang lu nggak bisa beli pakai duit, bro. Setuju. Kesenangan kita di saat orang itu menikmati produk yang kita bikin. Ya. Saat Ray Dalio bikin daily observation-nya, mungkin dia senang ketika ada institusi yang terbantu. McD itu terbantu gitu karena dia bisa forecast harga komoditasnya, harga ayamnya gitu. Jadi itulah yang sebenarnya kita mau lakuin di sini. Nah, saran lu apa, bro? Biar orang ini nggak terjebak nih. Kan orang-orang banyak yang terjebak dengan brandingan orang, dengan branding yang niru orang biasanya. Branding ya mungkin bisa niru orang juga karena kan kepalanya itu nggak ada yang original gitu kan, hanya bisa melakukan imitasi. Tapi kan ada bilang imitasi itu the highest form of flattery. Ya. Karena ya udah lu nggak bisa ngapa-ngapain, yang lu bisa cuma nyontek gitu kan. Tapi biasanya yang melakukan ini adalah orang-orang yang ya keterbatasan gitu. Ya. Secara intelektual atau dari lahir tuh emang udah agak aneh gitu orang. Yes. Nah, itu gua nggak masalah gitu. Terserah lah lu mau niru gua, lu mau ngerasa obsesi mau jadi gua. Cuman kalau misalnya lu ngerugin orang banyak di situ batasnya. Yes, bener. Gitu. Niru gua boleh, kalian sini mau jadi mau jadi Timothy juga boleh. Tukang potong rambut gua tuh ada yang bilang, bahkan ada orang datang situ mau potong rambut kayak gua gitu. Silakan gitu. Potong Timothy. Iya. Jadi tapi kalau lu bikin orang rugi dengan itu, yes. Terus jadinya gini, orangnya yang lain yang disalahin itu merugikan. Merugikan dong. Itu merugikan gitu. Itu merugikan dan yang rasa kita nggak bisa biarin kayak begituan berkeliaran, bro, ya. Karena manta terus sebenarnya diomong. Betul, karena manta juga sama, persis kayak ini. Benar. Ya, kayak plasma ini bukan barang kita, ya, udah naik berkali-kali lipat, terus disuruh cicil sampai satu Indonesia rugi. Ya, average down terus. Ya, terus habis itu terus kontennya hilang. Ya, kontennya hilang cuci tangan. Karena kebiasaan gitu, kontennya hilang cuci tangan. Jadi terus gini, ada altcoin lagi yang lain yang hype. Ya, betul. Yang namanya hype gitu ya. Terus habis itu dicicil lagi, bro. Betul. Nanti kalau hype-nya ini turun, kontennya hilang. Ntar ada altcoin baru, XPL nih, cicil lagi. Terus hilang. Terus habis minus 40%, hilang lagi. Kayaknya fundamentalnya jelek ya. Lalu kenapa nggak analisa? Atau misalnya biasa ada koin yang kerja sama developer lokal, bro. Ya kan? Diambil uang orang, terus hilang gitu. Yes. Postnya hilang. Jangan begitu ya. Dihapus ya, di Twitternya postnya dihapus. Dihapus gitu kan. Ada orang-orang yang akhirnya mengalami kerugian beneran gitu. Kerja sama developer. Ya. Hilang gitu. Koin gitu kan. Ya, jadi kita itu apa ya? Kita tuh capek gitu loh, ngedukasi masyarakatnya capek. Kita pengen bikin negara ini jadi lebih baik. Kita pengen kalian, ada window nih 5-10 tahun. Ayo gitu loh, kita bareng-bareng untuk bisa bareng mengedukasi ya.